Shalom, saudara-saudara terkasih. Hari ini kita memasuki Jumat Agung. Hari di mana begitu paling kudus, paling agung di dalam iman kita sebagai orang Katolik. Ketika kita berbicara tentang Jumat Agung, biasanya orang langsung berfokus dan berpusat pada seputar kematian Yesus. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas mengungkapkan hampir setara. Misalnya dalam Matius 27 ayat 1, di situ terlukiskan bagaimana Yesus wafat. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua, lalu gempa bumi, bukit-bukit batu bergoncangan, dan lain sebagainya. Dalam Injil Yohanes diungkapkan juga betapa ada serdadu yang mengungkapkan, benar, dia ini anak Allah. Lalu mereka seperti bengong melihat apa yang terjadi pada Yesus ketika dia wafat. Mungkin semua itu kalau mau dibuat sederhana, mau mengatakan, akan mudah sekali mengatakan bahwa Jumat Agung itu adalah hari yang membuat tanda kutip kapok mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau ke arah situ. Saya mau masuk ke dalam sebuah ikon yang dipakai dalam perayaan hari ini, yaitu salib ini. Sebuah simbol, sebuah ikon yang sangat biasa dan kita lihat di dalam hidup kita. Tetapi, saya mau menggalinya untuk sebagai permenungan bagi Anda semua. Pada salib ini kalau kita melihat, hanya Yesus secara fisik yang tampak. Tetapi sesungguhnya ada pribadi lain juga yang bersama dia. Pada tampak depan memang kita melihat di situ tergantung Tuhan kita. Ekspresi wajahnya yang ada adalah ekspresi yang sengsara, sedih, ditinggalkan, yang kesepian, dan lain sebagainya. Tetapi, ada sisi lain yang mungkin tidak dilihat atau kurang direnungkan oleh kita. Bahwa Tuhan kita ini, walaupun dia bergantung di kayu salib, dia rupanya bergantung dengan penuh kepercayaan. Dia bergantung dengan penuh keyakinan bahwa suatu saat nanti ada sesuatu yang baik yang terungkap. Mengapa Yesus bisa percaya pada sosok itu? Mengapa Yesus bisa percaya pada sosok yang mendalam, yang tidak terlihat, yang tidak kita lihat di kayu salib ini? Analoginya sederhana. Kepercayaan yang Yesus punya ini seperti percaya bahwa matahari itu ada walaupun tidak bersinar. Percaya kepada cinta walaupun tidak terungkap dengan jelas. Dan Tuhan kita ini percaya kepada Allah walau Allah itu diam. Maka saudara-saudara yang terkasih, di salib ini kita melihat Tuhan Yesus yang sedang berpegang pada sosok pribadi yang begitu luar biasa, dan dengan kepercayaan penuh bahwa suatu saat nanti kebencian itu bisa menjadi cinta, kutukan itu bisa menjadi berkat, caci maki itu bisa menjadi pujian, kepahitan menjadi sukacita, acuh tak acuh bisa menjadi sikap saling memahami, dan diamnya Allah akan menjadi iman. Pada salib memang kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bahwa Yesus sedang ditopang oleh sosok yang begitu luar biasa. Dan sosok itulah yang kita sebut sebagai Bapa. Bapalah yang sang empu grand design rencana besar penyelamatan ini. Bapalah yang hadir juga bersama Yesus di kayu salib. Bapa ini yang memeluk putranya dengan begitu luar biasa, memberi ketenangan, memegangnya pada saat-saat yang paling gelap di dalam hidupnya, dan berkata, "Anakku, percaya kepadaku. Aku bisa dipercaya. Aku meminta kepadamu, jangan ambil jalan pintas. Selesaikan karya penebusan yang sudah kurancang ini untuk umat manusia." Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Bapa perlu sampai meyakinkan putranya sampai seperti itu? Kuncinya adalah agar respon, agar tanggapan Allah atas peristiwa ini bisa terjadi, yaitu kebangkitan, bukan balas dendam,
Bukan juga dalam arti sebuah kesempatan untuk membuli mereka semua yang telah menyengsarakan dan ikut menyalibkan Yesus. Apa yang mau dibuat oleh Bapa dengan meyakinkan putranya untuk terus berada di kayu salib sampai rencananya berakhir adalah untuk penebusan yang tak terhingga, untuk pengampunan, untuk cinta, dan untuk segala aksi yang mengatakan inilah kebaikan Bapa yang tampak pada diri putranya yang tergantung pada kayu salib. Saudari-saudara, pada salib ada sang putra, ada Bapa yang terus memegangi sang putra. Lalu ada satu pribadi lagi yang luar biasa yang mengungkapkan semua yang terjadi pada salib ini agar kita semua tahu, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyingkapkan sisi-sisi yang paling terdalam dari dinamika semua yang terjadi di dalam salib ini. Kisah sengsara, kisah penyaliban adalah sebuah kisah yang begitu mendalam soal memberi dan menerima, soal cinta dan kepercayaan, soal pengampunan yang hangat, soal api yang menyembuhkan, soal kesabaran yang tanpa batas, dan soal pembebasan. Saudari-saudari yang terkasih, semua yang saya katakan tadi oleh Roh Kudus itu adalah oksigen final bagi kita semua. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan Injil yang Anda dengar dalam kisah sengsara tadi. Dari lambung Yesus yang ditikam keluarlah darah dan air yang memancar, dan itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengungkapkan dengan begitu sempurna apa yang ada di dalam Allah, apa yang ada di dalam Putra, dan itu sampai kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak Anda semua untuk masuk ke dalam permenungan ini dan menempatkan dalam situasi yang sedang kita alami bersama ini. Mungkin beberapa atau banyak dari Anda sungguh mengalami situasi yang begitu sulit hari ini. Mungkin Anda terganggu situasi ekonomi Anda oleh karena Anda tidak bisa bekerja dengan maksimal. Mungkin beberapa dari Anda juga mengalami pemutusan hubungan kerja. Bagi Anda yang hidup dalam keluarga, Anda mencemaskan keselamatan anak-anak Anda, keluarga Anda, dan lain sebagainya. Secara sederhana, mungkin situasi seperti ini pada hari Jumat Agung ini, Anda merasa, Tuhan, saya merasa sedang disalibkan. Saya sungguh mau keluar, saya sungguh mau turun dari salib ini. Saudari-saudara, mari kita mencontoh Tuhan kita. Mari kita juga percaya, walaupun kita merasa kita sedang berada dalam situasi salib, tetapi harapnya kita tidak lupa bahwa Bapa itu memegang kita. Bapa itu mendukung kita. Bapa itu menopang kita pada saat-saat kita yang paling susah. Dan Bapa itu mengatakan sama seperti Dia mengatakan kepada Yesus, anakku, percayalah kepadaku, sabarlah. Tanggapan dariku, respon dari Allah, pastilah sesuatu yang baik. Maka saudari-saudara, mari kita bersama bertumbuh di dalam iman kita pada hari yang begitu istimewa ini. Mari kita sadari, sekali lagi, di tengah situasi kita yang tidak mudah ini, Allah itu menopang kita. Dan ingatlah, seperti Paulus pernah mengatakan, sesungguhnya kesengsaraan yang kita alami di dunia ini belumlah sampai mencucurkan darah. Mari masuk dalam peristiwa Jumat Agung ini. Mari menjadi semakin Katolik, semakin beriman, walaupun di tengah situasi yang tidak mudah ini.